Baik saudara, kita tidak buang waktu. Saya diberikan tema ini hanya peranan Roh Kudus. Tapi peranan Roh Kudus dalam hal apa itu panitia belum beritahu, ya. Jadi kalau ngomong peranan Roh Kudus ini bisa panjang lebar luar biasa, ya. Secara khusus tentang pekerjaan Roh Kudus ini saya pernah membahasnya, ya. Itu bisa pertama adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan alam semesta. Bahwa kalau kita percaya Roh Kudus itu adalah Allah, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, maka pekerjaan Allah itu adalah mencipta. Dan karena itu Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan alam semesta. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menurut Kejadian 1 ayat 2. Merah kefek yang bisa seperti ayam mengerangi telur lalu menghasilkan kehidupan. Begitulah Roh Kudus bekerja menghasilkan kehidupan dalam alam semesta. Roh Kudus juga ada pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan Alkitab atau kitab suci. Karena penulisan kitab suci itu diilhami, para penulisnya mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Ya, sehingga menuliskan kitab suci kita. Berarti di balik penulisan Alkitab, Roh Kudus kerja di sana. Roh Kudus bekerja memberikan ilham kepada para penulis sehingga bisa menulis Alkitab. Roh Kudus juga bekerja di dalam para pembaca Alkitab. Sehingga waktu membaca kita mendapatkan pencerahan, penerangan sehingga kita mengerti Alkitab. Ya, tapi Roh Kudus juga bisa bekerja dalam hubungan dengan Kristus. Kita mau merayakan Natal, dan Natal adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tapi di situ Roh Kudus bekerja. Karena apa? Karena salah satu keajaiban Natal itu adalah Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Dan kitab suci memberitahu kita bahwa Roh Kuduslah yang menyebabkan mujizat. Terjadilah Maria mengandung tanpa hubungan dengan seorang laki-laki. Itu bukan berarti Roh Kudus hubungan seks dengan Maria. Ya, karena ada orang yang bicara tentang sperma dari Roh Kudus yang menghamili Maria. Ya, tidak. Ini adalah Roh Kudus membuat mujizat sehingga seorang perempuan yang muda, yang perawan itu bisa mengandung dan melahirkan. Dan Roh Kudus banyak bekerja sepanjang masa inkarnasi. Inkarnasi itu masa penjelmaan Kristus di bumi ini. Roh Kudus bekerja, ya. Lalu juga ada pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan orang tidak percaya. Pada orang tidak percaya juga Roh Kudus kerja. Ya, salah satunya adalah menginsafkan manusia akan dosa. Kita bisa bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam gereja, dalam pelayanan, dalam penginjilan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat satu saja pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan kita orang percaya. Ya, itu pun saya tidak yakin kita bisa cukup waktu untuk membahas semua. Tapi kita bahas saja kalau sudah waktunya sudah harus dihentikan, ya aku tinggal hentikan saja, ya. Nah, mari kita sekarang fokus pada pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan kita, orang percaya. Nah, saya mau bagi ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat sesaat sebelum percaya. Jadi misalnya, kita percaya di sini. Beberapa saat sebelum kita percaya, itu Roh Kudus sudah bekerja di sana. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua orang itu adalah orang berdosa. Dan pada dasarnya orang berdosa itu sudah mengalami apa yang disebut sebagai mati. Ya. Di dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan sebelumnya sudah bilang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari di mana Adam makan buah itu, Adam mati. Jadi kalau Adam makan buah hari Selasa, matinya kapan? Hari Selasa. Adam makan buah hari Jumat, matinya hari Jumat. Setelah Adam makan buah, mati tidak?
Ternyata tidak ya. Masih umur panjang sampai 930 tahun. Kalau begitu apakah firman salah? Tidak, karena mati itu ada 3. Pertama mati rohani, kedua mati jasmani, ketiga mati kekal. Mati rohani itu putus hubungan dengan Allah, mati jasmani itu putus nafas, mati kekal itu masuk neraka. Nah, memang Adam tidak langsung mati jasmani pada waktu makan buah, tapi dia langsung mati secara rohani, terpisah dengan Tuhan Allah. Itu terjadi persis hari di mana dia berbuat dosa. Ya, maka manusia selanjutnya itu akhirnya menjadi mati secara rohani sebagai keturunan Adam. Perhatikan Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Ini karena Paulus bicara untuk orang percaya, maka dia lihat flashback. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Jadi Alkitab bicara bahwa orang berdosa itu digambarkan bukan sebagai orang sakit. Orang berdosa tidak digambarkan sebagai orang yang lagi koma atau pingsan rohani, tidak. Tapi mati secara rohani. Dan dalam kondisi mati secara rohani ini, orang berdosa tidak bisa berespon apapun yang baik dari Allah, termasuk Injil. Kalau ada mayat, ada orang mati di depan kita, kasih daging babi, respon tidak? Tidak kan? Tidak kan? Goyang-goyang duit, tidak kan? Dikorek-korek ada respon? Tidak. Jadi yang namanya mati itu tidak bisa berespon. Nah, manusia berdosa itu mati secara rohani. Karena dia mati secara rohani, dia tidak bisa berespon untuk segala hal yang sifatnya rohani. Tidak bisa. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dia bilang, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi kalau ada orang mati di sini dikasih daging babi tidak respect sama sekali, tidak respon, dikasih RW tidak respon, bagaimana supaya dia bisa berespon? Bagaimana supaya mayat itu bisa berespon terhadap daging babi? Kasih hidup dia dulu kan. Kalau dia hidup baru bisa berespon. Nah, manusia itu mati secara rohani, tidak bisa respon semua perkara rohani. Supaya dia bisa berespon, dia perlu dihidupkan dulu secara rohani. Maka disinilah manusia sebagai orang yang mati rohani itu perlu dihidupkan, dan disinilah Roh Kudus bekerja. Penghidupan orang berdosa secara rohani itu yang dalam bahasa Alkitab itu dikatakan dilahirkan dari roh. Yohanes pasal 3 ayat 5. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Abaikan airnya. Dilahirkan dari roh. Karena nanti kalau mempersoalkan air ini, ada yang bilang air itu baptisan, jadi harus baptis dulu baru masuk surga. Ya, kalau tidak baptis, apalagi tidak baptis dengan cara tertentu, tidak selamat. Ya, jadi saya abaikan dulu masalah itu, tapi dilahirkan dari roh. Titus pasal 3 ayat 5. Tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Atau Yohanes 6 ayat 23, rohlah yang memberi hidup. Berarti ambil contoh, Bapak sebagai orang berdosa mati secara rohani. Dikasih khotbah bagaimanapun tidak bisa. Ya, mau didoakan bagaimanapun, ya, disuruh baca Alkitab pun, dinasihati bagaimanapun tidak bisa karena mati. Bagaimana supaya bisa? Roh Kudus mula-mula harus bekerja dari dalam, memberikan kehidupan, melahir barukan. Setelah lahir barulah dia bisa respon. Begitu dia bisa berespon, dikasih Injil, dikasih firman Tuhan, mulai respon. Maka dari situlah akhirnya dia bisa percaya kepada Injil. Saya berikan kata-kata dari Sproul. Elsa Sproul bilang begini, kita mati secara rohani bukan hanya lemah, sakit kritis atau koma. Tidak ada detak jantung spiritual.
Tidak ada pernapasan spiritual. Tidak ada aktivitas gelombang otak spiritual. Kita lahir sebagai manusia yang mati secara rohani dan tetap seperti itu. Kecuali Allah Roh Kudus membuat kita hidup. Kalau Roh Kudus tidak kerja, semua kita mati dan tidak bisa respon apa-apa. Saya berikan satu ahli lagi namanya Donald Guthrie. Dia bilang, seluruh keberadaan rohani orang percaya bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga menjadi satu cara keberadaan yang sama sekali baru. Nah, proses Roh Kudus menghidupkan kita sampai sekarang kita mulai berespon terhadap hal-hal rohani. Itu namanya dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali tidak sama dengan percaya. Dilahirkan kembali tidak sama dengan bertobat. Percaya atau beriman dan bertobat itu akibat dari setelah dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, tidak ada orang bisa percaya. Tanpa dilahirkan kembali, tidak bisa ada orang bertobat. Setelah dilahirkan kembali, sekarang, begitu terima Injil, kita sudah mulai memperhatikan. Mulai terbuka pikiran kita dan hati kita, sehingga kita menjadi percaya. Jadi, apa pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya? Yaitu sesaat sebelum percaya, Roh melahirbarukan dia atau menghidupkan dia secara rohani. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, pada saat percaya atau saat diselamatkan. Pada saat percaya dan diselamatkan, apa yang terjadi? Tadi setelah dia melahirbarukan kita, lalu ada pemberitaan Injil, kita sudah bisa mengerti. Begitu pengkhotbah menantang malam ini, siapa mau terima Yesus? Dan ada orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus, artinya dia sudah dilahirbarukan. Dan apa yang terjadi pada saat dia percaya dan diselamatkan? Pertama, Roh Kudus langsung berdiam dan tinggal di dalam dia. Ya, Yohanes 14 ayat 17. Ya. Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pada waktu seorang percaya, Roh Kudus mendiami dia. Ini penting karena kalau Roh Kudus tidak mendiami seseorang, dia bahkan bukan milik Kristus. Seperti Roma 8 ayat 9. Ya, Roh Allah diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Maka setiap orang yang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus, karena itu janji firman. Tidak ada orang yang sudah percaya Yesus tapi belum dapat Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang tidak percaya ada Roh Kudus. Semua yang tidak percaya itu belum ada Roh Kudus di dalam diri. Roh Kudus tidak ada dalam diri, tinggal menetap tidak ada. Tapi kalau orang sudah percaya, dia pasti ada Roh Kudus. Amin. Biarpun dia tidak bahasa roh, biarpun dia tidak guling-guling di lantai, biarpun dia tidak seperti kesurupan atau kejang-kejang. Karena ada orang bilang kalau kamu belum bahasa roh, berarti kamu belum ada Roh Kudus. Kalau kamu belum guling-guling di lantai, dapat manifestasi, berarti kamu belum ada Roh Kudus. Itu tidak alkitabiah. Yang penting saudara sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus pasti mendiam. Itu janji firman. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, saudara bukan milik Kristus. Ya, jadi begitu percaya, langsung Roh Kudus mendiami kita. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya, saudara juga sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara juga harus percaya bahwa Roh Kudus telah tinggal di dalam hati saudara. Nah, setelah itu Roh Kudus akan dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Inilah yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Ingat ya, baptisan Roh Kudus bukan berarti Roh Kudus membaptis kita. Roh Kudus tidak pernah membaptis kita. Baptisan Roh Kudus itu adalah Kristus membaptis kita memakai Roh Kudus.
Perhatikan Matius 3:11. Kata Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang kemudian daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Abaikan apinya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Dia, Yesus. Apa yang dipakai untuk membaptis? Roh Kudus. Markus 1:8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kalau baptisan Yohanes, siapa yang baptis? Yohanes. Siapa yang dibaptis? Orang Yahudi. Baptis pakai apa? Pakai air. Kalau baptisan Kristen, siapa yang baptis? Pendeta. Siapa yang dibaptis? Orang percaya. Dibaptis pakai apa? Pakai air. Lalu kalau baptisan Roh Kudus, siapa yang baptis? Yesus. Siapa yang dibaptis? Orang percaya. Dibaptis pakai apa? Pakai Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis ya, tapi Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Apa itu dibaptis dengan Roh Kudus? Itu sebenarnya butuh penjelasan sedikit, lebih panjang. Yang rasanya kalau kita mau bahas itu saja akan habis waktu, ya. Karena kalau saya bahas tentang dibaptis Roh Kudus kira-kira 1,5 jam sendiri itu topik itu. Tapi biarlah saya katakan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus adalah pengalaman penerimaan Roh Kudus. Karena Yohanes kan nubuatkan, dia akan datang, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi sepanjang Yesus pelayanan 3 tahun lebih, tidak pernah ada satu indikasi apapun bahwa telah terjadi baptisan dengan Roh Kudus. Tidak ada. Menjelang Yesus mau naik ke surga, lalu dia bilang bahwa Yohanes bilang, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, tapi tidak, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kisah pasal 1. Tidak lama lagi. Pengalaman Roh Kudus apakah yang tidak lama lagi dari kisah 1? Itu kisah pasal 2, yaitu hari Pentakosta. Berarti hari Pentakosta itulah hari di mana murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Maka kapan saya dibaptis dengan Roh Kudus? Pada saat saudara menerima Roh Kudus, saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Karena itu sekali lagi tidak peduli bisa bahasa roh atau tidak. Tapi kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara telah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Saya jelaskan pendek saja begini. Kalau nanti ada yang mau bertanya soal topik itu, baru kita bahas. Yang berikutnya adalah Roh Kudus akan dipakai untuk memeteraikan orang percaya. Perhatikan Efesus 1, 13-14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nanti kalau kita melihat siapa yang memeterai, Allah Bapa memeterai orang percaya, Yesus Kristus memeterai orang percaya dengan Roh Kudus, tapi Roh Kudus sendiri memeteraikan orang percaya dengan dirinya sendiri. Berarti pekerjaan pemeteraian orang percaya itu dilakukan oleh 3 pribadi Tritunggal. Nah, apa artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus? Ini juga harus dibahas tersendiri. Tapi ringkasnya begini, bahwa meterai itu biasa tanda milik. Saudara lihat, saya nggak tahu di sini bagaimana, tapi biasa di kampung-kampung itu ada sapi, yang misalnya sapi-sapi atau kerbau. Bapak nama siapa? Yason Kenela. Maka biasa dibikin huruf YK, lalu dicap di sapi. Itu artinya apa? Sapi itu milik Yason Kenela. Itu meterai. Maka meterai itu tanda milik. Sepanjang ada tulisan YK di situ, saudara tidak datang bisa klaim bahwa itu milik saudara. Itu pasti milik Pak Yason Kenela.
Maka meterai itu tanda milik. Nah, Roh Kudus itu menjadi meterai orang percaya. Berarti kalau saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara itu milik Kristus. Ya. Tapi saudara, kedua, meterai itu juga adalah tanda keamanan. Barang mau aman, itu kasih meterai. Ya. Makanya kuburan Yesus waktu mau ditutup dengan batu itu perlu kasih meterai dari Pontius Pilatus supaya aman. Surat-surat atau barang-barang yang dikirim pada zaman dulu mau sampai tujuan dengan baik itu harus ada meterai. Biasanya cincin raja. Maka ada meterai artinya aman. Pasti sampai. Saya kirim barang dari Kupang sampai ke Wamena, kalau pakai meterai pasti sampai. Roh Kudus itu meterai kita. Jadi kalau ada Roh Kudus pasti sampai. Sampai mana? Sampai surga. Ya. Roh Kudus itu meterai dulu sebagai jaminan. Maka kalau ada Roh Kudus, itu bahasa Ibrani-nya jaminan itu adalah arabon. Arabon itu arti dasarnya adalah uang muka. Jadi kalau saya mau beli motor, saya pergi ke dealer, ini motor berapa? Ya, 20 juta. Ini kasih 15 juta. Tanda jadi. Artinya sisanya pasti akan dibayar. Roh Kudus itu arabon kita. Roh Kudus itu adalah tanda jadi dari Allah untuk kita. Dengan kata lain, Allah memberikan keselamatan kepada kita dan tanda jadinya adalah Roh Kudus. Maka kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, saudara pasti diselamatkan. Nah, itu artinya meterai. Maka waktu kita percaya, Allah memeteraikan kita dengan memakai Roh Kudus. Ya, sudah dua ya. Yang pertama, sesaat sebelum percaya, dia memeteraikan kita. Dia melahir barukan kita. Pada saat percaya, dia mendiami kita, lalu dipakai untuk membaptis kita dan dipakai untuk memeteraikan kita. Itu yang terjadi pada waktu kita percaya. Lalu yang ketiga, dalam perjalanan kehidupan orang percaya selanjutnya, apa pekerjaan Roh Kudus? Ada banyak. John Frame bilang begini, ada banyak hal hebat yang dilakukan Roh bagi kita dan di dalam kita. Roh melakukan segala sesuatu bagi kita yang kita butuhkan dalam hidup kita bersama Tuhan. Jadi setelah kita percaya dan sepanjang hidup kita, pekerjaan Roh Kudus begitu banyak. Pekerjaan Roh Kudus begitu banyak sampai kalau kita ngomongin ini mungkin tidak bisa habis yang materi karena banyak pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya beri beberapa. Pertama, Roh Kudus memenuhi orang percaya. Ya. Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, saya juga topik penuh Roh Kudus ini saya bahas khusus karena panjang, tapi saya ringkas saja di sini. Menarik bahwa kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kalau kita lihat bahasa asli Alkitab, itu bentuknya bentuk aorist, masa lampau dan sekali selama. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus itu satu kali saja. Tapi penuh dengan Roh Kudus itu bentuk present. Maka itu harus terus menerus. Dibaptis dengan Roh Kudus tidak ulang-ulang, tapi dipenuhi Roh Kudus itu ulang-ulang. Itu dengan pengalaman bahwa para rasul pun berkali-kali mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di Alkitab ada perintah hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, tapi tidak ada perintah hendaklah kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Itu tidak ada. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus tidak perlu bicara. Begitu saudara percaya Yesus otomatis jadi. Tapi penuh Roh Kudus itu perlu usaha. Dan terus apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Ayat itu bilang begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Menarik bahwa penuh Roh Kudus dihubungkan dengan anggur, mabuk anggur. Makanya di Kisah pasal 2 ketika murid-murid penuh Roh Kudus,
Orang-orang bilang mereka mabuk oleh anggur manis. Kayaknya ada hubungan antara penuh Roh Kudus dengan mabuk anggur. Ada kesamaannya. Apa kesamaan orang penuh Roh Kudus dengan mabuk anggur? Sama-sama berada di bawah pengaruh, under the influence. Orang kalau mabuk anggur, dia berada di bawah pengaruh anggur. Orang penuh Roh Kudus, dia berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Sama-sama di bawah pengaruh. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya, orang kalau mabuk anggur, fungsi akal budinya lenyap. Tapi orang penuh Roh Kudus, fungsi akal budinya tidak hilang. Makanya orang kalau mabuk anggur, saya pernah lihat orang mabuk. Dia peluk ini tiang listrik, baru dia cium-cium belai-belai ini tiang listrik. Sayang, kapan nikah? Padahal tiang listrik. Berarti begitu dia mabuk anggur, akal budinya lumpuh. Hilang. Dia ada di bawah pengaruh anggur, tapi akal budinya lumpuh. Kalau orang penuh Roh Kudus, di bawah pengaruh Roh Kudus, tapi akal budi tidak lumpuh. Karena itu kalau hari ini orang mengaku penuh Roh Kudus, tapi dia berkelakuan seperti orang gila, ya, yang akal budi tidak jalan. Satu hari saya melihat orang-orang pergi persekutuan doa. Saya aneh dengan penampilan mereka. Karena perempuan-perempuan itu membawa kain, lalu mengikat di pinggang mereka sampai bawah. Semua seragam. Saya bilang, ada apa ya? Ya memang sengaja pakai rok, pakai kain diikat karena nanti waktu kepenuhan roh itu rok tidak terbuka. Karena rupanya begitu kepenuhan, mereka yang pakai rok guling-guling tidak peduli itu rok terangkat, celana dalam kelihatan semua juga mereka tidak tahu. Itulah sebabnya perlu ikat dengan kain. Kenapa penuh Roh Kudus harus seperti itu? Nah ini bagaimana orang penuh Roh Kudus sampai rok terangkat pun tidak sadar. Itu berarti menurut mereka pekerjaan Roh Kudus memenuhi mereka membuat fungsi akal budi menjadi hilang. Tapi tidak. Ya, penuh Roh Kudus itu artinya kalau disurvei kata penuh Roh Kudus itu artinya dikuasai sepenuhnya. Penuh ketakutan dikuasai sepenuhnya oleh ketakutan. Penuh keberanian dikuasai sepenuhnya oleh keberanian. Penuh Roh Kudus artinya dipenuhi atau dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ada banyak contoh dan ada banyak tanda orang penuh Roh Kudus. Tapi tidak harus bahasa roh. Karena sekarang ada orang bilang kalau kamu tidak bahasa roh berarti belum penuh Roh Kudus, belum ada Roh Kudus. Karena itulah maka tidak boleh melayani. Saya hadir di sebuah gereja dan bicara-bicara, mulai dari penerima tamu harus bisa bahasa roh baru bisa terima tamu. Pemimpin liturgi harus bisa bahasa roh baru mimpin liturgi. Pemain keyboard harus bisa roh. Semua. Karena apa? Karena tanda orang dipenuhi roh adalah bahasa roh. Kalau kamu tidak bahasa roh, kamu tidak dipenuhi roh. Kalau kamu tidak penuh roh, bagaimana kau bisa melayani? Maka semua yang tidak bahasa roh tidak boleh melayani. Suatu hari saya dengan teman dari Timur juga NTT, kami hadir dalam sebuah ibadah doa di Bali, persekutuan hamba-hamba Tuhan. Setelah itu hamba-hamba Tuhan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok 10-10 orang. Nah lalu suruh berdoa. Saya dengan teman saya dari Timur juga ini, kita doa kebagian dalam satu kelompok ada 10 orang. Dan mulai kita berdoa. Begitu kita berdoa, 8 orang di samping kiri kanan ini semua bahasa roh. Hanya kami berdua saja tidak. Tapi yang anehnya 8 itu saling berangkulan. Begini. Tapi saya dengan teman saya, yang sana tidak merangkul teman saya, yang sini tidak merangkul saya. Jadi kita cuma dua heran Tuhan. Kenapa mereka berangkulan tapi mereka tidak rangkul kita berdua ya? Lalu saya pikir, jangan-jangan kita dulu tidak bahasa roh, maka mereka tidak rangkul. Akhirnya mereka sudah Saya bilang ke teman saya. Artinya saya mulai. Begitu dia mulai, dia keluar, dia punya bahasa Timur. Ya, dia keluar, dia punya bahasa Timur lancar sekali. Ya, begitu lancar juga saya tidak tahu mau pakai bahasa apa. Jadi begitu dia sudah lancar bahasa Timur, saya variasi saja. Tapi kalau saya terus kan aneh tuh ya.
Akhirnya saya keluarkan bahasa roh saya. Mai falie, mama ala ita falie, mai falie, mama ala ita falie. Ledo wate no so pula pa mo so, mama ala ita falie, mai falie, mama ala ita falie. Itu sebenarnya lagu. Lagu orang rote, mai falie, mama ala ita falie, mari pulang mama panggil kita pulang. Mai falie, mama ala ita falie. Begitu teman saya bahasa timur, saya mai falie, tiba-tiba kita rasa tangan mereka mulai naik dan oh haleluya, berarti kita sama-sama sudah penuh Roh Kudus. Itu pemikiran seperti itu. Tidak. Bahasa roh itu hanya salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang dipenuhi Roh Kudus ada banyak tandanya. Dan menurut saya jauh lebih objektif tanda orang penuh Roh itu pada buah roh ketimbang pada bahasa roh. Tapi saya tidak bahas itu secara khusus, itu sekilas saja. Berikut yang Roh Kudus kerjakan adalah dia melakukan yang namanya sanctification, pengudusan bagi orang percaya. Setelah dia dipakai membaptis kita, memenuhi kita, ada pengudusan. 2 Tesalonika 2:13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi kita ini orang berdosa. Waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus diberikan. Karena namanya Roh Kudus, maka roh itu kerja menguduskan. Maka dia mulai memperbaharui hidup kita pelan demi perlahan-lahan. Sehingga makin hari hidup kita makin lebih baik. Sehingga begitu roh melakukan pengudusan, dari dalam diri kita muncullah apa yang disebut sebagai buah roh. Kasih, sukacita, terus sampai damai sejahtera, terus sampai penguasaan diri. Jadi orang kalau sungguh-sungguh percaya Yesus, salah satu tandanya itu adalah hidupnya dibaharui. Salah satu masalah bagi daerah-daerah mayoritas Kristen adalah karena kita lahir dari nenek moyang Kristen, papa mama, opa oma Kristen, lalu kita dibaptis, ikut perjamuan, katekisasi tabisidi, ikut perjamuan, lalu kita kira kita sudah Kristen. Saya sering menyebut ini Kristen KTP. Dan jenis ini itu lebih banyak di dalam gereja ketimbang Kristen sejati. Saudara, pada waktu saya juga pengkhotbah KKR dan seringkali melakukan altar call. Siapa yang mau terima Yesus, angkat tangan dan maju. Satu hari saya diminta khotbah KKR hari ketiga. Hari pertama, kedua sudah ada pengkhotbah lain. Begitu saya sampai, saya tanya, pengkhotbah pertama khotbah apa? Oh, intinya penginjilan. Apa? Tantangan dia kepada pendengar. Siapa mau terima Yesus, maju. Berapa banyak yang maju? Kira-kira 200-an. Pengkhotbah hari kedua, penginjilan juga. Dia tantang apa? Siapa mau percaya Yesus? Berapa banyak maju? 200. Kok sama ya? Saya juga khotbah penginjilan. Dan saya menantang orang terima Yesus. Siapa yang mau terima Yesus, angkat tangan dan maju. Kira-kira 200-an lagi. Pada waktu mereka maju, sebelum doa, sebelum begini. Yang sudah maju hari pertama, hari kedua, kembali ke tempat. Hari pertama sudah maju terima Yesus. Hari kedua maju ulang terima Yesus. Hari ketiga maju ulang lagi. Terus Yesus yang kau terima hari pertama, kedua itu udah di mana? Keluar lagi kan? Terima Yesus satu kali saja. Yang maju minta didoakan karena sakit penyakit segala macam, duduk dulu. Saya hanya mau tanya saja bagi yang pertama kali terima Yesus. Kalau sudah terima Yesus, tidak usah terima lagi. Yang pertama kali seumur hidup baru terima Yesus sekarang, tetap di tempat. Kira-kira sih 12. Oke, saya doakan ke 12.
Satu kali saya seminar tentang keselamatan. Lalu terakhir saya tantang orang terima Yesus. Yang saya tegaskan itu, yang sudah terima Yesus dari tahun 70-80 jangan berdiri lagi. Yang baru pertama kali mau terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, berdiri. Pendeta emeritus berdiri. Jadi saya kira jangan-jangan dia salah mengerti. Saya tegaskan ulang lagi. Tapi ternyata pendeta emeritus berdiri. Selesai, pendeta emeritus itu maju dan bersaksi bahwa setelah jadi emeritus, baru hari ini saya mendengar di Injil, dan baru hari ini saya terima Yesus. Saya kaget. Ternyata orang menjadi pendeta pun tidak menjamin bahwa dia sungguh-sungguh Kristen sejati. Saya selalu bilang, rasul saja itu bisa masuk neraka. Seperti Yudas Iskariot. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk neraka tidak? Bisa. Majelis? Bisa. Jemaat? Bisa. Berarti kekristenan kita tidak jadi jaminan. Harus sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi apa buktinya orang Kristen sejati? Dia harus bertumbuh dalam pengudusan, dan itu kerja Roh Kudus. Ya, pengudusan Roh Kudus inilah yang menyebabkan ada perubahan hidup ke arah yang positif, dan ini dilakukan Roh Kudus melalui pimpinannya kepada orang percaya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh Roh, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Pimpinan Roh Kudus ini memungkinkan kita orang percaya tidak menuruti keinginan daging. Ya, Stroll bilang begini: di antara pribadi-pribadi Trinitas, Roh adalah aktor utama yang bekerja untuk pengudusan kita. Memungkinkan proses di mana kita menjadi serupa dengan gambar Kristus dan dikuduskan. Jadi alasan utama mengapa Roh Kudus disebut Roh Kudus adalah karena tugas khususnya, yakni untuk memungkinkan para pengikut Kristus dalam pencarian mereka akan pengudusan. Ini pentingnya. Tanda orang sudah sungguh-sungguh percaya, dia bertumbuh dalam pengudusan. Saudara, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi naik, jatuh, naik, bisa jatuh. Tapi kalau dicari grafiknya, itu makin naik. Tapi kalau grafiknya rata saja, atau cenderung menurun, saudara hanya orang Kristen KTP. Kalau betul ada Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, pasti akan ada pertumbuhan dalam pengudusan. Selanjutnya, Roh Kudus mengajar orang percaya. Roh Kudus mengajar orang percaya. Satu hal yang sering ditanyakan adalah, apakah Roh Kudus itu akan memberikan ajaran-ajaran baru kepada orang percaya? Sekarang coba lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan padamu. Dalam ayat ini terlihat bahwa Roh Kudus tidak memberikan ajaran baru. Dia hanya akan mengingatkan orang percaya tentang semua yang diajarkan oleh Kristus. Tapi kalau kita lihat Yohanes 16, 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lalu bagian akhirnya, dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari ayat-ayat ini, kelihatannya Roh Kudus memang memberikan ajaran yang baru. Jadi Roh Kudus ini pekerjaannya apa? Saya berikan satu komentar dalam Pulpit Commentary. Ia mempunyai tugas ganda. Pertama, mengajar kebenaran baru. Yang kedua, mengingatkan kebenaran lama. Itu kerjanya Roh Kudus. Atau Hendrickson. Ini mencakup hal-hal tertentu yang tidak pernah diajarkan secara khusus oleh Yesus selama masa perendahannya, di mana dia tidak mengajarkan hal-hal itu untuk alasan yang bijaksana. Jadi Yesus ada banyak hal yang
Waktu Yesus di dunia, Yesus tidak ajarkan. Tapi itu akan Roh Kudus ajarkan kepada para rasul. Itulah sebabnya banyak konsep di dalam surat-surat Paulus misalnya. Itu belum pernah diajarkan oleh Yesus. Ya. Tapi Roh memberikannya. Nah, jadi dengan kata lain, ini khusus untuk para rasul. Roh Kudus memberikan kebenaran-kebenaran baru kepada mereka yang tidak diajarkan oleh Yesus. Seperti kata Donald Guthrie, janji tuntunan ke dalam seluruh kebenaran inilah menjelaskan asal-usul kewibawaan para rasul. Jadi, para rasul itu akan dituntun oleh Roh Kudus untuk memberikan kebenaran baru. Matius, Yohanes, Petrus, terutama Paulus yang dipakai menulis kitab suci, mereka diberikan oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran baru. Sehingga kita menemukan ada konsep-konsep kebenaran yang tidak muncul dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi muncul di dalam surat-surat Paulus. Misalnya konsep tentang salvation by faith alone, selamat karena iman saja, atau konsep tentang peranan perbuatan baik dalam pembenaran kita. Apakah ada andil? Bagaimana ketika bicara soal konsep predestinasi orang-orang pilihan misalnya? Atau bagaimana ketika bicara soal masa depan Israel dari sudut pandang Kristen? Itu tidak muncul di dalam, kalaupun muncul sangat sedikit dalam ajaran Yesus, tapi itu diberikan kepada para rasul. Nah, seluruh kebenaran yang diberikan oleh Roh Kudus, pertama, mengingatkan semua yang Yesus ajarkan. Makanya muncul Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua yang Yesus omong diajarkan di situ. Tapi berikan kebenaran baru di dalam surat-surat. Nah, setelah era para rasul selesai, maka pewahyuan untuk hal yang baru itu sudah selesai. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir. Lalu di pasal-pasal terakhir dan di ayat-ayat terakhir dibilang begini, siapa tambah kitab ini atau nubuatan ini, alat tambah buat dia malapetaka. Tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang tambah. Kalau tidak boleh ada yang tambah, berarti memang wahyu sudah selesai. Maka sekarang tidak ada wahyu baru lagi. Sehingga tidak bisa ada orang tahu-tahu bilang, saya dapat wahyu baru. Tidak. Wahyu sudah selesai dengan selesainya kitab suci. Apa sih wahyu itu? Wahyu adalah penyingkapan kebenaran Allah kepada pikiran sehingga kita jadi mengenal Allah. Oke, sekarang ada orang bilang, saya dapat wahyu dari Tuhan. Saya dibawa ke surga dan neraka. Dan ternyata setelah Tuhan berikan saya wahyu, saya mau beritahu saudara-saudara bahwa surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada. Pertanyaannya, baca Alkitab sendiri sudah tahu surga ada atau tidak? Kalau baca Alkitab bisa tahu surga ada? Bisa. Baca Alkitab tahu neraka ada? Bisa. Kalau begitu tidak perlu wahyu baru untuk tahu ada surga dan neraka. Itu wahyu sudah lama dan sudah selesai. Tapi kalau dia bilang, dan saya sering kali melihat orang-orang yang mengaku dapat wahyu, begitu pulang dari neraka dan surga dia cerita aneh-aneh. Kebanyakan orang yang mengaku dibawa ke neraka, mereka datang cerita begini. Pertama, di neraka kita lihat setan-setan sedang menyiksa orang-orang percaya atau orang-orang berdosa. Ada Yesaya Pariaji almarhum itu bersaksi bolak-balik naik surga neraka. Pendeta Pete Mantova bahkan trip to hell. Mary Catherine Baxter dalam bukunya Wahyu Tuhan Yesus tentang surga neraka. Lalu ada buku dengan judul yang sama, Wahyu Tuhan Yesus surga neraka, kesaksian dari 7 pemuda Kolombia. Mereka punya kesaksian sama. Mereka dibawa ke neraka, lihat kolam-kolam api, lumpur-lumpur panas di sana, dan setan menyiksa orang-orang berdosa. Bahkan dalam buku 7 pemuda Kolombia itu, setan sementara orang berdosa
masuk di dalam lautan api, lumpur api, dan mencoba berenang keluar. Setan seperti algojo yang siap-siap kalau ada yang dekat pinggir dia dorong ke sana pakai garpu 3 itu trisulan, ya. Tiba-tiba setan salah mata, satu orang lolos, lari keluar dari itu kolam, ya. Setan lihat langsung tombak dia, seret dia, bawa masuk ke neraka. Katanya dapat wahyu, tapi pertanyaan kita adalah, pertama, apakah setan sekarang sudah ada di neraka? Menurut kitab suci, apakah sekarang setan sudah ada di neraka? Kedua, kalau setan masuk neraka, itu disiksa atau menyiksa? Waktu setan ketemu Yesus, dia bilang, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi yang menyiksa siapa? Apakah engkau mau menyiksa kami? Setan disiksa. Wahyu 20 ayat 10. Siapa yang menyiksa? Tuhan. Karena Tuhan yang menghukum. Sudah menyiksa? Belum. Karena setan tahu belum waktunya. Nanti pengadilan terakhir, Wahyu 20 ayat 10. Berarti setan belum masuk neraka. Kalau setan masuk neraka, disiksa. Terus orang-orang ini melihat setan sudah ada di neraka dan menyiksa. Pertanyaannya, siapa angkat setan jadi algojo? Dua kemungkinan saja. Pertama, mereka tidak pernah ke neraka, tapi mengarang cerita dan membual-bual saja. Atau yang kedua, mungkin pergi sungguh-sungguh ke sana, tapi bukan Tuhan yang bawa, tapi setan yang bawa. Orang mengaku ada wahyu baru, tapi ingat, wahyu baru tidak bertentangan dengan wahyu yang sudah ada. Wahyu yang sudah ada ini Alkitab. Makanya di sini ukurannya harus Alkitab. 2 Timotius 3:16, segala tulisan di dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi mengajar itu harus dari segala tulisan yang dilangkan Allah. Mengajar terus pakai Alkitab, jangan bikin teori aneh-aneh sendiri. Kalau Alkitab tidak jelaskan apa-apa, ya sampai orang tanya sama saya, Pak, kira-kira di planet yang lain, misalnya di Jupiter, apakah ada makhluk hidup seperti alien-alien? Dan apakah makhluk-makhluk di planet-planet yang lain itu juga berdosa? Dan apakah Yesus juga pergi menebus mereka? Saya jawab gampang, saya tidak tahu. Selesai. Karena Alkitab tidak bicara soal makhluk-makhluk di planet yang lain. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi Alkitab tidak bicara. Ya. Tapi segala tulisan yang di dalam alam memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Berarti salah atau benar dari Alkitab. Itu harus jadi patokan. Dasar ajaran kita bukan penglihatan, bukan mimpi, bukan suara dari langit langsung, tapi dari Alkitab. Karena Roh Kudus itu mengingatkan kebenaran lama yang Yesus ajarkan, lalu memberikan kebenaran baru oleh para rasul, dan semua sudah dicatat dalam Alkitab dan selesai. Tidak ada Alkitab jilid tua. Maka tuntunan orang percaya, Roh Kudus mengajarkan kebenaran melalui firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya berikan kata-kata John Calvin. Calvin bilang begini, khotbah lahiriah akan sia-sia dan tak berguna jika itu tidak disertai dengan pengajaran dari Roh. Karena itu Allah mempunyai 2 cara mengajar. Karena pertama, dia berbicara di telinga kita oleh mulut manusia, dan kedua, dia berbicara kepada kita dari dalam Rohnya. Dan dia melakukan ini atau pada waktu bersamaan atau pada waktu berbeda seperti yang ia anggap baik. Dia adalah Tuhan dan guru dari kebenaran. Jadi akibatnya kecuali kita diajar olehnya dari dalam, pengertian dari semua kita dikuasai oleh kesia-siaan dan kebohongan. Kita harus tahu bahwa apapun yang termasuk pada pengertian yang sehat tidak bisa keluar dari sumber lain. Dari komentar ini, John Calvin mengajar bahwa orang percaya itu diajar
oleh Roh Kudus dengan dua hal. Pertama, lewat mulut manusia, yaitu khotbah-khotbah, dan pekerjaan Roh Kudus langsung dari dalam hati dan pikiran kita. Dan dua-dua ini tidak boleh bertentangan. Ya. Berarti Roh Kudus itu kerja mengajar firman kepada kita. Jadi pengertian firman yang sesungguhnya yaitu harus dengan pertolongan Roh Kudus. Berikut adalah Roh Kudus mengurapi orang percaya. Ya. Nah, terkait dengan pengurapan ini, Perjanjian Lama berbicara lebih banyak. Walaupun pengurapan itu dalam Perjanjian Lama itu menggunakan minyak, di mana minyak adalah salah satu lambang dari Roh Kudus. Karena itulah pekerjaan pengurapan itu dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Lihat Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Mengurapi itu berkaitan dengan Roh Tuhan Allah. Ya. Oke. Lewat aja kata-kata scroll ya. Langsung contoh ya, Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia. Hakim-Hakim 11 ayat 9. Roh Tuhan menghinggapi Yefta. 1 Samuel 11 ayat 6. Berkuasalah Roh Allah atas dia. 1 Samuel 16 ayat 13. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, sekalipun ayat-ayat ini tidak menggunakan kata mengurapi, tapi tidak bisa tidak. Yang dimaksudkan di sana adalah pengurapan yang berkenaan dengan tugas yang diemban oleh penerima pengurapan. Nah, memang harus diakui bahwa pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu terbatas. Itu ada topik khusus lagi ya. Tapi minimal ini memberi petunjuk bahwa pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi orang-orang yang melakukan tugas tertentu dari Tuhan. Maka semua yang melakukan tugas itu membutuhkan pengurapan. Lihat 1 Yohanes 2. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu ada pengurapan. Ya. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu. Nah, maka di sini Roh Kudus memberikan pengurapan untuk pelaksanaan tugas. Masih ada waktu? Ya. Masih berapa menit, Bapak? Oke, sekarang berikut Roh Kudus mendoakan orang percaya. Ini di Roma 8 ayat 26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus berdoa kepada kita untuk Allah. Nah, apa artinya Roh Kudus berdoa? Sebagian orang mengaitkan lagi dengan ini dengan bahasa roh. Tapi lagi-lagi ini tidak berkaitan dengan bahasa roh. Ayat ini terletak dalam konteks di mana orang percaya mengalami begitu banyak penderitaan. Kita lihat coba Roma pasal 8. Lihat saja kata-kata yang saya garis bawah ya. Penderitaan zaman sekarang ini. Ayat 21, ayat 18. Ayat 22, mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersama. Ayat 23, mengeluh dalam hati kita. Ayat 23 bagian akhir, pembebasan tubuh kita. Jadi rupanya orang percaya mengalami penderitaan yang hebat. Seringkali mengalami penderitaan yang begitu hebat sampai tidak tahu bagaimana berdoa lagi. Pada saat seperti inilah Roh Kudus berdoa kepada Bapa untuk orang tersebut. Ya. Langsung ke komentar Barclay yang difficult lewat aja. Barclay bilang begini. Karena kelemahan kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Oleh sebab itu doa-doa yang kita sampaikan sudah disampaikan oleh Roh Kudus bagi kita. Dok menguraikannya demikian. Kita tidak mengetahui kebutuhan kita sebenarnya. Dengan pikiran kita yang terbatas, kita tak dapat menangkap rencana Allah. Akhirnya semua yang dapat kita bawa kepada Allah cuma keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang akan diterjemahkan oleh Roh bagi kita kepada Allah. Menarik ya? Roh itu pribadi yang ketiga. Berdoa kepada Bapa, pribadi yang pertama dari Tritunggal. Ya. Roh Kudus adalah Allah.
Bapa juga adalah Allah. Lalu Barnett mengutip kata-kata Dodd. Dodd merumuskan doa demikian. Doa ialah yang ilahi di dalam diri kita, Roh Kudus, memohon kepada yang ilahi di atas kita, Allah Bapa. Yang ilahi di dalam kita berdoa kepada yang ilahi di atas kita. Masih ada soal roh menolong, membela, menghibur orang percaya. Tapi ini kalau bahas mungkin dia lewat dari 15 menit. Saya batasi pembahasan di sini. Nanti seluruh materi ini saya kasih kepada panitia. Kalau mau difotokopi, difotokopi. Tapi kita buka tanya jawab supaya kalau memang ada yang menjawab bertanya soal itu saya bisa menjawab sekalian. Karena kalau tidak, kita waktunya tidak cukup. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.